Sehat Ibu? Ini mukanya segar-segar semua. Mudah-mudahan yang hadir calon-calon surga. Sehat selalu, berkah segalanya. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam. Kemudian yang kedua, al-mukarramah sajarahimah. Alhamdulillah Bu ya. Kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat, dan terus menjalankan amanah ibunda almarhumah Ustazah Hajah Syaibah dan Bapak Haji Abdurrahim. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah dan almarhum senantiasa kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah dan diterima segala nikmat amal ibadahnya. Amin ya Rabbal. Para ibu sekalian, akhirnya meskipun situasi masih COVID-19 Bu ya, kita masih merayakan apa? Maulid Nabi. Insya Allah mudah-mudahan Bu, jangan takut Bu ya. Terlalu takut juga, ya kan? Terlalu takut Bu, juga jangan. Terlalu berani juga apa? Jangan. Sedang-sedang saja. Ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan ibu sekalian, meskipun dalam situasi COVID-19 ini, kalau kitanya sehat Bu ya, insya Allah maka akan selamat dari corona. Maka jiwanya harus apa? Sehat. Olahraga enggak? Ngepel sama nyapu ya, nyuci piring, sumur, ke kasur, ke dapur Bu ya. Yang penting hatinya senang Bu, hatinya ikhlas. Kalau hatinya senang, jadi kerjaannya walaupun banyak enggak capek. Ya, karena hatinya senang. Coba kalau hatinya brutu, ya, cucian udah sebab, piring udah sabtu, numpuk, bulan dipel, rumah pada bala, dunia brutu aja. Tapi bari nyapu, bari apa? Brutu. Jadinya lelah fisiknya, lelah juga apa? Hatinya. Makanya yang enak ibu sekalian, kalau hati kita ini apa? Senang. Maka dibuat senang aja. Ibu pernah pacaran nggak dulu? Mana yang pernah? Oh semua ya, kali tua-tua mah kagak ya. Kalau orang pacaran Bu, karena hatinya senang, kongkok sampai 3 jam nggak kerasa ya. Kenapa? Karena senang. Jadi sesuatu pekerjaan yang kita senang, lama itu nggak kerasa. Ya, kata orang dari sini ke Harapan Indah, kata pacarnya, Neng jalan kaki aja, karena senang mau nggak? Terasa capek nggak? Karena hatinya Bu senang. Ini kunci Bu, supaya amal ibadah kita yang kita lakukan dan itu berpanjang-panjang, nggak capek, hatinya harus senang Bu ya. Nah mudah-mudahan Bu, hari ini ibu-ibu datang hatinya senang, hatinya gembira. Apalagi ada yang nenteng jeruk ya, ada yang nenteng bolu, ada yang nenteng apa? Nasi Bu ya. Ini dalam rangka apa Bu? Dalam rangka hati kita senang karena memperingati kelahiran siapa? Nabi. Insya Allah Bu, jeruk yang ditenteng, bolu yang ditenteng, nasi yang ditenteng, ini akan menjadi penerang di dalam kuburan kita. Amin ya Rabbal. Kok bisa Ustaz? Jeruk yang ditenteng buat acara maulid, bolu yang ditenteng buat acara maulid, ini bisa nerangin kuburan. Jangankan kita
kita, Bu, orang Islam ya. Siapa, Bu? Paman Nabi yang jahat sama Nabi. Paman Nabi yang jahat sama Nabi. Siapa, Bu? Abu Lahab. Ya. Saking jahatnya, Bu, Abu Lahab ini Allah abadikan namanya dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin. Saking jahatnya. Tapi Ibu sekalian, dulu ketika Rasulullah lahir, ya, dia kan ponakan. Jadi adiknya Abu Lahab namanya Abdullah. Abdullah ini bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Rasulullah. Ketika itu Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Siapa Suwaibah? Suwaibah ini tukang nyusui Nabi ketika Nabi kecil, ya kan? Ibu susuan Nabi. Ketika Rasulullah lahir, kemudian Suwaibah ngasih kabar, wahai Abu Lahab, keponakanmu hari ini lahir. Namanya siapa? Muhammad. Apa yang Abu Lahab lakukan, Bu? Karena kamu membawa kabar gembira, Suwaibah, kamu saya merdekakan. Bebas. Suwaibah menjadi orang biasa yang awalnya jadi budak, karena membawa kabar gembira Rasulullah lahir, dibebaskan. Akhirnya, Bu sekalian, dalam satu riwayat, Abu Lahab setiap hari Senin siksaan kuburannya Allah ringankan. Karena apa? Gembira. Ya, Bu ya. Makanya kita, Ibu sekalian, sudah emang Rasulullah Nabi kita, di mana aja ada maulid datang, diundang maulid datang. Dengan datangnya duduk bareng di majelis maulid, ini akan menjadikan kuburan kita nanti diapain? Dibebaskan siksanya. Amin ya Rabbal. Mau, Bu, masuk kuburan? Hah? Belum siap. Kalau itu aman mama ya. Mau masuk kuburan? Ntar saya ajak jalan-jalan ke jembatan cinta sama Bu. Jembatan cinta ya. Lah, emang lu belum tahu jembatan cinta? Jembatan cinta itu, Bu, ada jamaah saya pernah ceramah di situ. Nenek-nenek, Bu, galak banget sama kucing. Iya, nenek-nenek galak sama kucing. Umroh sama saya. Hotelnya bintang 5. Ya, bintang 5 depan Masjidil Haram. Sekamar berempat, kamar gede. Masa tinggal berempat, dia doang yang bawa teh kucing gitu ya. Ini Bu, itu dipan sofa dibalik-balik, makanya gimana teh kucing sih katanya? Orang-orang nggak ada yang bawa teh kucing, dia doang dia bawa teh kucing. Selama di Mekah, hidungnya bawa teh kucing banget. Ya kan? Ternyata kata saya, Mak, saya bilang, Mak, tadi ya Mak, di mana sih Mak? Hotel bintang 5, kucing juga nggak bisa naik, itu naik lagi ke atas ya, gitu ya. Ada apa? Naik kucing di sini, nggak taunya dia ingat bahwa dia kalau jualan kucing apa? Nah sekarang alhamdulillah Bu, pas pulang umroh sayang sama kucing. Jadi saya kalau berjumpa cinta itu dikasih udang sekotak, ya kan, dikasih bandeng, dikasih ikan asin. Makanya kenal jadi ya. Dan ngomongin jembatan cinta lagi ya. Nah Ibu sekalian, tuh Ibu, kalau kita senang sama Maulid Nabi, kita senang dengan peringati Maulid Nabi, maka kalau ada acara-acara Maulid jangan pelit-pelit. Ustazah, saya cuma bisa ngasih jeruk 10 kilo, alhamdulillah. Saya ngasih bolu 10 loyang, alhamdulillah. Kalau saya nggak bawa apa-apa, boleh nggak? Boleh. Dengan datangnya ibu ke majelis ini, insya Allah ini akan menjadi penenang kita nanti di alam
kubur. Karena setiap orang Bu pasti masuk ke dalam kubur. Nggak ada yang anggap masuk dalam kubur. Ada yang mati dianyutin di sini, ya kan? Sama kayak bangkai gitu dianyutin Bu ya. Nah karena itu Ibu sekalian, pada hari ini insya Allah mudah-mudahan ya, duduknya kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi, insya Allah ini akan menjadi amal soleh kita. Apalagi Bu, Maulidnya pas banget dalam kondisi COVID-19 Corona Bu ya. Kadang-kadang ada orang yang takut banget, dia yang kena pisah. Nah, makanya buat kita mampu apa yang diajarkan oleh guru kita? Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najina. Sering baca. Apa ya Allah, selamatkan apa yang saya takutkan. Ya Allah, pelihara apa yang saya takutkan. Ya Allah, datangkan rasa aman apa yang saya takutkan. Nah, itu harus dibaca itu, ya kan? Jadi kita takut banget jangan, terlalu berani juga jangan. Makanya insya Allah Bu ya, walaupun dalam kondisi corona dan belum tentu kapan berakhirnya, banyak majelis-majelis taklim yang tidak menyelenggarakan maulid. Saudara ini sih ya, jawabnya kurang ya. Gara-gara apa tuh? Gara-gara corona ya. Aturan susah nyari beliau, ya, karena banyak yang tidak maulid. Tetapi Ibu sekalian, memperingati maulid itu tidak mesti harus kumpul di sini. Memperingati hari kelahiran Nabi tidak mesti harus kumpul-kumpul di majelis-majelis taklim. Bagaimana Ustaz saya bisa memperingati Maulid Nabi? Bu, yang pertama dengan berpuasa. Tuh. Jadi memperingati Maulid Nabi dengan puasa. Seperti yang Rasulullah lakukan. Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa hari Senin dan hari Kamis?" Kenapa Bu? Jawaban Rasulullah, "Hada yaumun ulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Karena hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Hari Senin adalah hari di mana aku diturunkannya Al-Qur'an. Karena itu aku peringati hari kelahiranku dengan aku berpuasa. Tuh Bu. Jadi besok-besok Ibu kalau lagi ulang tahun, gak usah pakai tiup-tiup lilin ya. Ya Bu ya. Yang kadang-kadang ngikutin apa? Ngikutin orang-orang sono. Orang Yahudi, orang Nasrani, apa yang dibaca? Panjang umurnya. Gitu ya. Ada nggak di situ begitu Bu? Ada. Tiup lilinnya. Dia yang masang, dia yang apa? Iya. Apa lagi Bu? Hah? Potong kuenya gitu ya. Ini Ibu sekalian adalah kebudayaan yang tidak diajarkan Nabi. Nah, jadi kalau kita Bu ngikutin kebudayaan tradisi bukan yang diajarkan Nabi, itu sudah berdosa. Itu memang tugasnya orang Yahudi, orang Nasrani Bu. Biar bagaimana orang Islam itu hilang ajarannya sedikit demi sedikit. Kita yang kagak tahu apa-apa ngikutin aja Bu ya. Padahal Nabi ketika memperingati kelahiran dengan puasa, murah meriah Bu, gak ada modalnya, ya Bu ya. Yang gak ada apa, gak bayar lagi Bu ya, sehat lagi Bu dengan berpuasa Bu ya. Nah karena itu Ibu sekalian, boleh nggak nih ibu-ibu harinya lahir bukan hari Senin, hari Selasa, hari Kamis atau hari Rabu? Udah ke setiap hari lahir kita datang kita puasa, sama seperti Nabi. Makanya besok, Ibu Saja Wahyuningsih lahirnya Kamis atau hari Rebo, udah puasa setiap hari Rabu. Tidak ditanya saja kenapa puasa, ini hari lahir gua. Nah gitu Bu, seperti Nabi begitu ya. Kenapa ya Rasulullah
yaumun wulidtu fihi, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Boleh nggak Bu? Boleh. Silahkan tubuhnya. Jadi peringati hari kelahiran kita dengan apa? Puasa. Kemudian ibu sekalian, bukan hanya kita doang. Boleh Bu, kita puasain hari kelahiran anak. Ya Bu ya. Saya ada jamaah Bu, di apa namanya, dekat Kuning sana, Kerangkeng. Ibu kenal imam besar Masjid Al-Barkah, siapa? Ustadz Al-Fayyum. Beliau seorang hafiz Quran. Ternyata beliau itu orang Kerangkeng. Itu emaknya punya anak 5, 4 yang hafiz. Anak pertama juara 1 di Mekah. 1 yang tidak hafiz tapi jadi kiai, maksudnya jadi tukang penceramah. Ketika beliau hidup, saya tanya, Mak Haji, apa sih ini rahasianya punya anak apa? Hafiz semua. Kata Mak Haji, nih Ustaz, yang pertama yang selalu saya lakukan, saya selalu puasain kelahiran anak saya. Jadi kalau anaknya 5, dia puasa berapa? 5 hari. Apalagi kalau anaknya mamanya Bu, lahirnya sama berarti ya. Anak pertama hari Jumat, anak kedua hari Jumat. Udah sekalian, ya kan? Ini yang dia lakukan. Jadi kalau kita orang tua Bu, pengen punya anak hafiz, pengen punya anak soleh, pengen punya anak yang berhasil, nggak bisa kalau kita orang tua tidak berjihad, tidak berusaha. Di antaranya apa tadi? Puasakan hari lahir anak. Tuh, alhamdulillah. Yang kedua, kata si Mak Haji apa? Setiap habis sholat 5 waktu, Bu ya, sholat 5 waktu, bacain Fatihah satu-satu atas namanya. Ya Bu ya. Al-Fatihata liridhoillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi wa jasadi. Sama kita tuh sebut. 1 Fatihah. Lah kalau anaknya 7, ya 7 Fatihah. Supaya apa Bu? Supaya anak-anak kita yang biar jadi anak soleh dan soleha. Kadang-kadang Bu, udah kita begitu tiap hari Bu ya, masih anak beker juga Bu. Suruh sholat susah, biar suruh sekolah apalagi. Tiap hari kerjanya apa megang? Emaknya mana yang megang HP? Emaknya kalau mau tidur dipegang apa? Dia lihat status. Lagi nge-shop status. Lagi apa lagi? Mau berangkat maulid ya? Status. Gimana anaknya kadang ngikutin Bu ya? Orang emaknya juga begitu. Nah ibu sekalian, ini yang dilakukan oleh Mak Haji tadi. Jadi dibacakan Fatihah setiap habis sholat. Yang ketiga ibu sekalian apa? Sedekahkan buat dia. Ya, sedekahin buat si A, sedekahin buat si B. Jadi kadang-kadang kita Bu, sedekah bukan pas orang yang udah meninggal doang, bukan. Itu artinya perjuangan kita selaku orang tua. Apalagi ibu-ibu. Saya bilang sama istri saya, Ma, kamu harus lebih banyak mendoakan anak, karena doa ibu 3 kali lipat lebih cepat diterima oleh Allah. Tuh Bu. Nah boleh. Pokoknya tiap hari apa anak puasain. Kecuali kalau lahirnya hari apa? Jumat. Ya Bu ya. Kalau lahirnya hari Jumat, maka dipuasakan hari Kamis sama hari Jumat, atau hari Jumat sama hari Sabtu. Nggak boleh dia Jumat sendirian. Nah kebetulan anak saya mah 2 lahir hari Jumat, jadi kita puasa Kamis sama apa? Jumat. Begitu, harus gandeng kalau hari Jumat dia. Ini ibu-ibu sekalian, perannya sangat penting Bu buat kesuksesan anak. Jadi kenapa? Saya bilang tadi bahwa doa seorang ibu 3 kali lipat lebih cepat dikabul oleh Allah. Karena ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang harus saya utamakan, saya hormati? Ibumu. Ya Bu ya. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Kemudian baru setelah itu Pak, bapak.
Jadi ibu punya peringkat 3 kali doanya lebih cepat dibanding ayah. Makanya ibu-ibu sekalian ya, harus kudu hati-hati Bu, selektif kalau bahasa orang ini mah. Apa yang harus diselektifkan Bu? Ibu makan sesuatu masuk ke perut, kalau yang haram itu akan membentuk anak yang susah dikasih tahu. Ya Bu ya. Kadang-kadang kalau lagi belanja, jatuh ke tukang belanjaan, main ngumpetin aja. Ya Bu ya. Kalau ada 1 butir cabai, 1 butir bawang yang kita makan tidak halal, ini yang akan menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya. Pintu surga pun tertutup gara-gara ada makanan yang kita makan tidak halal. Nah itu penting. Orang laki anak-anak nggak tahu Bu ini masak sama bininya. Dari mana dia? Nyopet apa agak? Bu ya. Ini ibu kunci pintu surga. Karena anak dan suami makan masakan yang sudah matang, ini sangat tergantung ibu kalau bahasanya selektif gitu Bu, atau primpen gitu ya, hati-hati enggak hal yang halal atau yang haram itu kita ambil. Kadang-kadang bang ini bang udah jengkol goceng 2 atau 3 bungkus gitu ya, kata boleh cakar dapat Bu, gak dapat, diambil aja. Nah tomat begitu Bu ya. Emang di situ loh Bu, nggak tadi kelihatan 1 butir tomat, tapi Allah Maha tahu. Dan ini penting buat ibu-ibu semua. Kadang-kadang kita nggak kerasa kalau yang kita lakukan ternyata itu berdosa, dan bukan hanya berdosa, berdampak panjang buat anak-anak dan suami kita. Gara-gara ibu tidak selektif, gara-gara ibu nggak hati-hati, akhirnya anak dan suami terhalang untuk bisa masuk dalam surga Allah. Tuh na'udzubillah. Nah para ibu sekalian tuh ya, jadi pertama maulid Nabi bisa dengan kita lakukan apa? Berpuasa. Kenapa ya Rasulullah? Engkau juga puasa hari Kamis? Bu, pas Bu, kalau yang lahirnya Senin ya, lahirnya Kamis, pas tuh. Puasa Senin, puasa Nabi, puasa Senin, puasa kelahiran saya. Puasa Senin ngikut sunnah Nabi, pahalanya double Bu ya. Hari Kamis puasanya puasa kelahiran saya, kemudian Kamis juga ngikut Nabi. Kamis juga Bu, puasa Kamis Bu ya. Kenapa kita disuruh puasa Kamis? Kata Nabi, tu'radul a'mal. Karena puasa Kamis itu Bu, dilaporkannya amal ibadah seseorang selama 1 minggu. Ibu ini 1 minggu ngapain aja? Ya, apa yang dikerjakan? Catatannya ada enggak? Ada. Malaikat apa? Rokib sama apa? Hati. Yang satu nyatet kebaikan, yang satu nyatet keburukan. Catatan-catatan itu Bu, setiap hari Kamis dilaporin oleh malaikat ke hadapan Allah. Kira-kira rapotnya ini banyakan merah apa hitam? Ya biar. Kan kita nggak kerasa kalau itu dicatat oleh malaikat. Coba seandainya dosa itu Bu kayak bisul, mentik sini ya, mentik sini Bu ya. Nah, bangsa palanya bisul mulu ya. Kebanyakan banyak apa? Dosa. Nah, Nabi ibu sekalian paling senang ketika Nabi dilaporkan amalnya oleh malaikat dalam kondisi sedang puasa. Tuh, kenapa kita disuruh puasa hari Kamis? Pengen ibu ketika kita dilaporin Allah, oh ibu ini lagi puasa, ketutup Bu yang lainnya. Tuh, insya. Makanya ibu sekalian, kalau cinta dengan Nabi, ikutin apa? Ajarannya. Ini kita nggak pernah ketemu Nabi, kita juga nggak pernah tinggal bareng sama Nabi, datang juga ke kuburannya nggak pernah, tapi kita disuruh cinta. Bagaimana itu menimbulkan rasa cinta itu? Saya bilang begini, Bu, di sini yang belum ke Mekah berapa orang? Banyaknya semua atau sedikit?
Nah, mana coba tunjuk yang belum ke Mekah? Nah, semuanya. Nah, yang belum ke Mekah saya tanya coba, pengen nggak? Pengen banget apa pengen aja? Duitnya punya? Ya, udah punya. Nah, ibu sekalian, ibu belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah, tapi ada rasa rindu pengen ke Mekah. Itu cinta kita sama Rasulullah. Walaupun kita nggak pernah kenal dengan Nabi, tapi tanamkan rasa ingin berjumpa dengannya. Itu seperti kita ingin berjumpa dengan Baitullah. Ya Bu ya. Maka mudah-mudahan nih di sini semua yang hadir, sebelum Allah panggil kita, sebelum tutup mata kita selamanya, kaki kita sudah nyabak ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Tuh ibu sekalian ya. Jadi cinta dengan Nabi maka ikuti ajarannya. Ya, cinta dengan Nabi ikuti apa? Ajarannya. Walaupun ibu sekalian hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sepele. Katakan ibu kalau mau pakai sendal Bismillah enggak? Nah, ya kan? Dengan Bismillah Bu, itu sudah ngikutin apa? Ajaran Nabi. Ibu kalau pakai sendal kaki kanan kaki kiri dulu, ya kan? Ngegesin enggak? Kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. Kanan pakai aja dia. Kalau kita lagi mau pakai sendal, kanan dulu. Nah, ikuti Nabi. Ini sudah cinta dengan ajaran. Terus Bu, kalau malam di rumah bapaknya Bismillah dulu kan? Kalau yang begitu, Bismillah dulu ada? Lupa udah Bu ya. Ya, itu juga ibu sekalian sunnah Bu. Jadi ketika bapaknya mau ngajakin, Pak, Bismillah. Ya kan? Wah, udah suruh Bismillah, wah, udah Bu ya. Ya. Bahkan bukan hanya Bismillah ibu sekalian, apalagi kalau masih produksi punya anak Bu ya. Berwudu, sholat sunat hajat, baru udah naik. Dulu lagi udah Bu ya. Dulu layu, pasang udah layu ya. Tapi emang begitu Bu, sunnahnya. Kalau makan jadi. Ya, itu malah boleh jadi anaknya pada ada bilang ngerti dibilangin orang emaknya bapaknya kalau bikin lutur nggak sih? Ya, pernah lutur Bu. Ini gara-gara ibu sekalian karena kita tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan kalau Nabi Bu dalam satu riwayat Bu ya, kalau lagi berhubungan intim sama istrinya nggak pernah melihat bentuk kemaluan di antaranya karena berbuatnya di dalam satu selimut. Nah kalau kita kalau baik-baik tanam bulat ya Bu. Ibu ya. Hah? Oh apa? Oh gila. Kalau ibu itu gerak deh. Dalam lampu Bu ya. Makanya kalau pengen kagak kelihatan lampunya di apa itu? Digelapin. Gak taunya salah lubang. Babang yuyu. Nah ibu sekalian, nah ini hal-hal yang mungkin Bu ya kadang-kadang kita anggap sepele, tapi itu sunnah Nabi. Ketika kita lakukan ibu, itu sudah bernilaikan pahala. Kalau kita lakukan ibu, maka hasilnya akan jauh lebih baik daripada yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Terkata dalam setelah itu, kalau mamanya lakinya tidak Bismillah, dorongnya dibantu sama setan. Gitu katanya. Makanya keluar anaknya kayak apa? Setan. Karena bapaknya mamanya udah kagak tahan ya. Hah? Udah kenal. Ya, kata si maknya baru sekarang ilmunya tahu katanya. Udah ada produksi anak lagi ya. Makanya ini yang baru punya anak doang. Ya Bu ya. Tapi tetap Bu, walaupun nggak punya anak juga kalau lagi produksi mah Bismillah. Makanya kata Ratibul Hadi apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama wa huwas sami'ul alim. Ini doa dari Nabi.
Maka kata Nabi apa? Bismillah. Kalau kamu bismillah, la alladzi la yadurru, enggak akan mendapatkan malapetaka. Enggak akan mendapatkan kesengsaraan, enggak ada yang namanya mudarat, enggak ada kesulitan. Fis sama iwal baik dari langit maupun dari bumi. Tuh, bismillah. Ya kan? Makanya kayak makan gitu, Bu. Bismillah dulu. Kalau bismillah, Bu, itu enggak ada malapetaka. Bismillah, Bu, itu sudah bernilaikan sedekah. Oh, jangan lupa, ngapain aja. Ya, mau ngaca. Bisa, Bu, doa ngaca. Ibu kan sering ngaca. Coba doa ngaca, bisa doa ngaca. Bisa. Oh, Allahumma apa? Ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Itu, Bu. Kalau enggak apa, tulis, Bu, tempel di cermin. Ya. Jadi setiap kali ibu ngaca itu dibaca doanya. Ya Allah, baguskan bentuk fisik saya, sebagaimana Engkau juga membaguskan akhlak saya. Jadi bukan hanya ibu ketika ngaca cantik fisik, tapi juga cantik apa? Akhlak. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Kadang-kadang kita itu yang begitu tuh kita buang-buangin. Ngaca setiap saat. Putar lagi badannya, putar sini, Bu, ya. Dibaca nggak tuh doanya? Ini berarti kalau ibu baca doa, ngacanya sudah berpahala. Ngacanya sudah dapat pahala. Walaupun jelek-jelek dikit juga. Kata laki, mak, botok amat, mak. Ya. Bibirnya merah, bedaknya pipa, cakep udah gitu. Ini karena apa, Bu? Tadi cerminan akhlak yang doa dari Nabi yang sudah ajarkan kepada kita. Jadi hal-hal yang kayak gini, Bu, kadang-kadang apa? Kita tidak amalkan. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, maka cintai dia punya apa? Punya akhlak, punya kebiasaan-kebiasaan. Yang kebiasaan ini kadang-kadang kita abaikan. Sama kayak ibu mamanya sholat duha. Ya, Bu, ya. Kadang-kadang kalau lagi susah doang sholat duha. Anak pengen dapat kerjaan, sholat duha dulu baru dah, begitu, ya. Itu kadang-kadang lagi nyari duit susah, dagang kagak laku-laku, baru sholat apa? Duha. Padahal ibu sekalian, karomah yang Allah turunkan, ya, Bu, ya. Pertolongan Allah turunkan. Kata Allah apa? Fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat sama aku pasti akan ingat sama kamu. Begitu. Jadi kalau kita lagi senang ingat Allah, lagi susah pertolongan Allah pasti apa? Datang. Kadang-kadang kita lihat susah doang ingat Allah, yang senang apa? Lupa. Kalau lagi datang rajinnya, duha apa 8 rakaat. Ya, Bu, ya. Kalau lagi rajin, apa datangnya apa? Rajinnya lagi apa? Datang. Kalau lagi lagi baca, lagi gelajis, Bu, ya. Karena gelajis, Bu. Pagi-pagi masih ngeker gitu, Bu, ya. Agak ngeker di depan TV, megangannya apa? HP. Pagi-pagi udah niat gospel. Jadi, Bu sekalian, kalau lagi segernya datang, malasnya datang, 2 rakaat aja udah agak dikerjain. Padahal kata Nabi, dia akan menjadi nilai yang mahal, Bu, ya, kalau yang sedikit terus menerus. Udah, Bu, nggak usah banyak-banyak. Sholat duha yang penting terus setiap hari ada ditinggal 2 rakaat. Ya, Bu, ya. Yang penting apa? Terus menerus. Sholat duha, Bu, bukan hanya untuk minta rezeki sama Allah, bukan hanya itu. Tetapi sholat duha adalah di mana Allah mengajarkan kita untuk bersedekah. Kata Nabi, kamu sedekahkan setiap hari itu 360 sambungan. Kamu suruh sedekahin. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya tidak punya duit untuk menyedekahin setiap hari 360 sambungan dalam tubuh saya. Kata Nabi, cukup kamu sholat duha 2 rakaat, kamu sudah bersedekah 360 sambungan dalam diri kamu. Apalagi ini adalah warisan yang sangat baik dari almarhumah. Nah, karena itu mari ibu sekalian kita baca Fatihah, khusus buat almarhumah dan suami, khusus juga buat Ustazah Rahimah biar terus sabar, terus sehat, membina majelis taklim ini.
dan terus juga majelis taklim ini berkembang dan berkembang insyaallah Bu ya. Dan ibu-ibu jangan sungkan-sungkan, silakan saja. Ada rezeki berapa taruh, ada rezeki berapa taruh. Insyaallah nanti akan Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.